memecah makanan itu menjadi ada terpisah-pisah glukosanya, karbohidratnya gitu. Oke. Nah, untuk pemecahan makanan itu ada enzim lagi sendiri, tapi HCl itu asam lambung, asam cuka. Nah, ibu-ibu kalau punya dong cairan cuka, asam kan? Ini lebih asam lagi, pH cuma 2. Apa fungsinya? Yaitu untuk membunuh bakteri-bakteri yang ikut masuk ke dalam makanan kita. Memangnya makanan yang kita makan steril? Enggak kan? Nah, itu udah membunuh tuh dia itu. Asam sekali. Ya, itulah. Jadi dia makanya Pak, apa ya? Aku kalau baca gini tuh ya ilah sampai kecil-kecilnya udah dipikirin gitu loh. Kalau asam lambungnya nggak ada, kita pada peradangan infeksi bakteri semua. Apalagi kalau bukan pemulung, maaf, orang yang kurang waras ya, makan dari sampah begitu kotor. Kok dia nggak apa-apa? Kenapa? Nanti kita cerita tuh. Ya. Nah, jadi asam lambung fungsinya itu. Otot-ototnya untuk membolak-balikkan. Nanti di sini ada enzim-enzim pencernaannya. Kita lihat nanti di PPT. Apa aja banyak soalnya. Ada enzim pencernaan ada enzim untuk memecah susu. Kalau kita makan susu di situ. Ada enzim itu namanya renin ya. Ada lagi enzim memang untuk memecah, mulai ada pemecahan protein di situ mulai ada, lemak mulai ada di situ juga. Nanti kita lihat enzim apa aja ya. Kemudian lemak kayaknya mulai di usus kecil deh, usus halus 12 jari. Nah, kalau kita pecah lagi, ketemu lagi sphincter pylori. Jadi setelah ini diaduk-aduk ditambah lagi enzim macam-macam, ditambah lagi cairan di sana, maka bentuknya jadi seperti bubur. Ya, sudah menjadi bubur di sini. Bubur di mana gula sudah lebih sederhana, protein sudah potongannya yang tadinya 10 potongan sekarang tinggal 3 potongan gitu ibaratnya ya, contohnya. Lemak juga udah lumayan gitu kan. Maka dia akan mengalir lagi ke sini dengan cara yang sama, baris loya masuknya, masuk ke duodenum atau duodenum of small intestine. Jadi duodenum dari usus halus. Jadi duodenum itu bagian dari usus halus ya, yang kita sebut sebagai usus 12 jari. Kenapa disebut usus 12 jari? Siapa yang tahu? Panjangnya kurang lebih sepanjang 12 jari. 12 jarinya siapa? Masing-masing. Masing-masing. Ya. Kalau tangannya kecil-kecil ya kecil. Kalau anak kecil ya segitu pendek. Ya Bu. Ibunya betul, boleh ya, besar tapi tangannya empil-empil ya ini juga pendek. Itu ya. Nah, ini di sini terjadi ada enzim-enzim pencernaan yang terakhir di mana yang tadi tinggal udah 3 potongan, 3 rangkaian harus dipecah menjadi satu-satu. Dok, boleh tanya dok? Boleh Bu Is. Ini panggilnya Ibu Is atau Ibu siapa? Mana? Ibu Is namanya. Is siapa sih? Is Junaini. Is Junaini. Manggilnya Ibu Is ya? Iya. Oh iya Bu Is ya. Bu Is itu kalau di Hong Kong ya? Enggak, aku di kadang-kadang di Jogja, kadang di Bekasi. Oh gitu ya. Gimana Bu Is? Itu kalau itu tadi kan ada protein, ada lemak, ada karbohidrat. Apakah lamanya sama untuk memecahkannya di dalam lambung menjadi bubur tadi? Ya, ini memecahkan lama maksudnya dari karbohidrat menjadi kepotongan yang dari sudah dikunyah tadi masuk ke lambung kan menjadi bubur. Nah itu apakah waktunya sama antara ketiganya itu ataukah berbeda-beda? Pasti beda-beda karena kalau si gula udah dimulai di mulut, tapi lemak belum di mulut. Beda-beda. Oh jadi mulai karbohidrat sudah di mulut, kalau lemak belum ada, belum dimulai, ya. Kalau protein. Iya. Protein lain-lain Bu, lain-lain. Ya, lain-lain ya. Nah, nanti kalau sudah kita kembali ke sini dulu ya Bu, dia udah pindah ke sini nih Bu. Nah, di sini keluar lagi enzim pencernaan. Dari mana aja? Salah satunya dari pankreas. Lah kok bisa dari pankreas? Coba Ibu lihat anatominya di sini. Mana ya? Ini ya. Nah, Ibu lihat pencernaannya. Ini pankreas itu yang ini nih, biru muda. Yang nih. Di bawah lambung itu ya. Biru muda ya. Dia akan menghasilkan, aku nggak bisa gedein ya. Dia gedeinnya lagi.
Nih lihat tuh, nggak kurang gede juga, tapi lumayan lah. Di sini pankreas, ingat pankreas itu menghasilkan enzim dan hormon. Ya, enzim itu untuk tadi membantu memecah-mecahkan gula. Ya, enzim amilase, enzim untuk memecahkan lemak. Ya, kalau yang di lambung tadi untuk protein apa? Tripsin. Nanti di sini tripsinogen, ya, tripsinogen memecah. Nanti ada teorinya apa-apa, nanti kita lihat di PPT supaya jangan bingung. Yang pasti di sini terjadi pengeluaran enzim-enzim pencernaan yang terakhir sehingga menjadi bentuk tunggal semuanya. Karbohidrat yang kompleks menjadi yang satu tunggal. Protein menjadi yang tunggal, kemudian lemak juga menjadi yang tunggal. Ya, memang saya nggak detail sekali bahwa lemak itu nanti ada jalurnya khusus. Pokoknya intinya di sini terjadi penyerapan. Nah, nanti setelah di sini terjadi pemecahan terakhir, maka dia masuk sepanjang ini usus-usus ini ilium di ilium, ya, yaianum ilium, ya. Nah, disinilah terjadi penyerapan makanan. Jadi salah kalau penyerapan makanan di lambung, salah, belum. Penyerapan makanan di usus halus. Oke. Nah, di sini terjadi penyerapan makanan, tinggal sisa ampas kan, yang penting-pentingnya diserap. Sisa ampas. Nah, ampas ini kemudian dibawa ke usus besar. Usus besar ngapain? Kalau misalnya ibu dari pagi nggak pernah makan kuah-kuah, minum sedikit misal, atau minum sih cukup tapi makanannya itu nggak kuah-kuah, keringan semuanya. Maka sampai sini kan dia kering dong, makanannya nggak basah kan, nggak ada kuah. Maka di sini akan dikasih suplai air, terus dikeluarin air dari dinding usus besar. Dari mana? Dari kita minum. Gitu loh. Dan kita minum, mekanismenya gimana ya, nanti ketemu lagi. Ya, kan kita minum nanti dari pencernaan kan masuk di sini. Tapi kalau belum minum bisa nggak? Bisa. Dari mana? Dari stoknya tubuh kita kan ada stok. Tapi keluar juga bukan seember, nggak seember. Kalau kita stok tubuhnya cukup, tidak mengalami dehidrasi, maka dia akan dipinjamkan untuk membasahi, untuk membentuk si feses menjadi bentuknya. Tapi kalau kita juga jarang minum, makannya kering-kering, susah BAB-nya kering, dia jadi konstipasi. Ya, bisa paham nggak sampai sini? Paham, Dok. Nah, bertahap. Paham, Ya, Dok. paham ya. Nah, makanya mereka yang konstipasi, kalau masih muda, kita pikirkan banyak, air minumnya cukup enggak. Yang kedua, untuk membentuk feses itu bentuknya bagus, itu harus ada serat. Kalau makannya cuma nasi santan, nasi kuning, nasi uduk, itu aja. Ikan asin, kerupuk, udah. Minumnya cuma segelas. Ya BAB-nya 5 hari sekali mungkin. Ya, jadi harus ada serat. Itu yang membentuk feses kita, bentuknya jadi gitu. Ya, itulah makanya apa yang kita makan itu harus bagus. Nah, secara anatomi itu kita bicara. Nanti setelah itu dia berjalan, kemudian akan keluar di sini. Ya, sekarang ibu bapak lihat, kalau anatominya hafal, bentuknya kayak gini, pada waktu dia ada di sini dan tidak bisa keluar, jangan kaget kalau kita merasa penuh di sini. Ini kan kurang lebih bawahnya lambung ya. Ini kan lambung. Lambung kan kurang lebih di sini. Jadi dia ada sedikit di bawah daripada lambung. Atau kadang-kadang dia kan ada ketegangan-ketegangan, dia akan menjadi naik ke atas juga. Penuh rasanya. Kalau kita rasa gini-gini enak, kalau bisa keluar, maka rasanya lega di sini. Kok bisa feses di bawah? Ininya leganya di sini. Kalau kita ngerti anatominya, hafal anatominya, kita akan tahu. Begitu fesesnya banyak keluar, lega lah. Ininya nggak penuh lagi. Ya, jadi ini apalin betul bentuk anatominya. Nah, apalagi yang berkaitan dengan pencernaan. Jadi di sini di usus 12 jari ini
banyak tempat bermuaranya macam-macam produk. Tadi kan produknya si pankreas dikeluarinnya di usus 12 jari. Sekarang ada lagi kantung empedu itu isinya apa? Kantung. Cairan empedu. Yes. Cairan empedu dihasilkan oleh siapa? Kolesterol ya. Oleh? Pankreas. Ada yang pendapat lain? Hati. Oleh hati, ya. Betul ya, Bu Rina. Jadi kita lihat anatominya. Ini hati empedu itu nempel di liver. Ya, kalau ini liver, empedu itu nempelnya di sini, kantung itu nempel di sini di bagian ini. Karena fungsinya apa sih? Kantung empedu ini fungsinya apa ya? Ada apa? Bukan empedunya loh, bukan cairannya, tapi kantung empedu ini fungsinya apa? Yo, siapa? Masa ada yang tahu nggak mungkin? Memecah lemak, Bu. Bukan empedunya Pak, tapi adalah kantungnya ini fungsinya apa sih? Kantungnya empedu ini apa fungsinya? Untuk menyimpan cairan empedu. Ya, menyimpan cairan empedu sementara. Kapan dia dikeluarkan Pak? Kalau makanan masuk, kemudian dicampur dengan empedu. Nah, kalau makanannya kalau ada apanya empedu keluar. Tadi kita lihat Ada tadi daging. Kolesterol, Bu. kalau ada Ada daging dan lemak. Lemak atau kolesterol. kalau ada lemak karena dia fungsinya adalah menurunkan tegangan permukaan. Nanti kita ngomong ke cairan empedu. Tapi yang penting tahu dulu anatominya di sini ya. Liver ada kantung empedu. Cairan empedunya atau garam empedu dihasilkan oleh sel-sel hati. Ditampung dulu di kantung empedu. Nanti kalau ada makanan Ibu Is tadi makan gorengan, keluar tuh cairan empedu. Karena ada lemaknya ya. Nah, kalau aku ngajar, biasanya aku suka minta maaf ya, aku ngomong protaktik ya. Cairan empedu itu sama dengan sabun sunlight kan hijau ya warnanya ya. Iya. Iya. Fungsi sabun apa Bu? Kalau Ibu habis nyuci Membersihkan lemak. dan bekas gorengan tuh Ibu cuci. Iya. Saya pinjam sunlight, kenapa sunlight? Karena warnanya sama-sama hijau gitu loh. Ya, dia yang membuat lemak itu coba kalau ibu belum disabunin, habis goreng apa gitu, kasih air, bisa bersih nggak wajannya? Tidak. Kalau dikasih sunlight, Bersih. bu kenapa? Karena lemaknya hancur. Lemaknya Memecah lemak. larut lah gitu lah ya. Ya. Sebenarnya kalau bapak ibu, bapak terutama ibu-ibu ya, kalau misalnya lagi iseng nih ya, matanya terang bangun tidur tenang, nggak ada yang gangguin. Ibu ambil cangkir yang transparan, isi air ya, terapungin di atasnya lampu. Misalnya nih ada lampu neon depan ibu, teropongin air, ibu tetesin minyak goreng di atasnya. Agak banyak boleh lah, nggak banyak-banyak banget, 2 tetes lah cukup. Ibu lihat di mana yang di atas, siapa yang di bawah. Minyak di atas. Minyak Minyak di atas, air di bawah, ya kan? Ibu aduk pakai sendok, nyampur nggak? Enggak. Tidak. Makanya orang kalau berkelahi aja kayak minyak sama air, nggak bisa bersahabat. Ya, makanya kalau kita makan lemak, bagaimana caranya masuk ke dalam darah? Darah itu 90% mengandung air. Bagaimana lemak masuk ke dalam darah? Dia nggak akur kok. Nah, maka dikasihlah sunlight. Ayo, ibu bikin air sabun sunlight, ibu tetesin, aduk-aduk. Ya, lalu ibu teropongin lagi ke di neon. Neonnya di depan ibu. Akan nampak di situ ada bulatan-bulatan lemak, ya. Akan mulai dia berada bukan di atas lagi, tapi di tengah. Ya, tapi masih bulatan-bulatan minyak tuh. Coba perhatikan pelan-pelan. Sehingga ibu akan mengerti, oh ini tuh yang terjadi. Nggak pernah terpikirkan oleh kita. Teropongin dia pelan-pelan. Oh iya ya. Jadi si lemak tadi yang segini ibu tetesin, dia akan pecah-pecah, ya pecah-pecah
jadi bulatan-bulatan kecil dan dia mulai mengisi bagian tengah. Ibu tambahin lagi sabunnya, aduk lagi. Apalagi yang dilihat? Yang tadinya bulatannya yang di tengah itu misalnya katakan 1 cm atau misalnya setengah senti, menjadi bentuk yang partikelnya kecil-kecil tapi misah-misah tetap. Ibu tambahin lagi sabun. Lama-lama partikel kecil itu halus sampai akhirnya menjadi hilang sama sekali. Nah, itulah upaya supaya si minyak bisa bergabung dengan air dibantu oleh ini. Demikian juga fungsinya si empedu. Ini garam empedu tuh fungsinya seperti itu. Yang bikin sabun Sunlight mengikuti ini. Saya berterima kasih ada produknya Sunlight. Jadi kalau saya jelasin cairan empedu gampang, Bu. Karena ibu-ibu berkaitan terus sama sabun hijau. Tanya dok. Ya. Dok, tanya. Kalau batu empedu itu kan endapan dari lemak ya. Nah, itu prosesnya berapa dok? Kalau yang saya baca, kalau yang detail sekali prosesnya tuh banyak sebetulnya. Tapi saya sederhanakan saja. Jadi kalau ada minyak, ya Bapak makan gorengan. Bu Is nih pintar, senang gorengan misalnya. Sehari nggak ketemu gorengan, nggak enak. Iya. Oke, ya betul ya. Nah, minyak ini harus dimasukin atau harus dicerna. Kalau nggak kan kemana-mana, kan nggak mungkin. Kita nggak pernah, mohon maaf, BAB itu minyak semua. Kan terjadi begitu. Kecuali ibu nggak makan, minumnya minyak doang, yang nggak tahu. Ya, tapi kan nggak baik kayak gitu. Itu harus dicerna dulu, diturunkan tegangan permukaannya oleh garam empedu. Tapi kalau sehari dosisnya 10 gorengan, tiap hari, itu barusan gorengan, belum ketemu kerupuk, mau lagi Bu Is. Nanti ketemu lagi ikan goreng, mau aku ngambil lagi gorengan. Akhirnya, jatahnya si kantung empedu ini, jatahnya cairan empedu itu kurang. Nggak cukup untuk apa yang ibu sudah makan. Kan dia dijatah setiap hari, nggak bisa makan ibu segitu keluar dia setengah liter, nggak mungkin. Dijatah sehari itu, produknya masih segitu. Maka karena hobinya makan itu bukan satu hari itu aja, Bu Is, itu memang hobi terus bertahun-tahun. Maka si garam empedu ini akan tidak bisa melumurkan si minyak ke dalam darah, sebaliknya akan menjadi mengeras si minyak ini. Ya, terjadi satu reaksi kimiawi lah Pak. Itu secara sederhananya kayak gitu. Kalau kita mau lebih dalam lagi, ada rumit sih kejadian. Tapi prinsipnya kayak gitu. Sehingga dia ngumpullah di sini balik arah, reflux jadinya. Karena dia mencari untuk melelehannya dan dia numpuk di sini sebenarnya. Ini kan ada saluran Pak, kalau dibukanya ada saluran. Mudah-mudahan ada gambaran yang bagus ya, kita lihat bagaimana lemaknya ini Bu ya. mengeluarkan cairannya. Bagaimana Pak? Lemaknya masuk ke kantong empedu yang kosong tadi ya. Ya nanti lemaknya balik arah masuk ke iya. Refraksi sambil saking numpuknya. Nanti kita lihat gambar yang bagus bagaimana ini ya. Bagusnya ya. Kita lihat ya, kurang lebih kayak gitu. Kalau kita bicara yang lebih detail lagi tentu agak jauh lah ceritanya. Saya ambil kesimpulan sederhananya kayak gitu ya. Nah, sampai sini bisa diterima? Saya kita lanjut lagi ya. Nah, jadi kalau kita tadi ngomongin kayak sampai ke usus halus itu tadi udah diserap ya, tadi fungsinya usus besar dia sudah paham. Nah, nanti di sini nanti makanan sampai sini akan nggak langsung keluar, dikumpul di sini nih ada poolnya. Ya, ada poolnya di sini. Kalau di sini udah penuh, maka itu memberikan satu rangsangan kepada sphincter di anus. Jadi mau BAB untuk dengan mengedan, dorong, sphincternya dorong, terbuka, keluarlah isi ini, gitu loh. Tapi kalau di sini banyak banyak serat, airnya cukup, maka sekali mengedan itu banyak keluarnya. Tapi ini bisa jadi pool. Pool ini harus terisi untuk merangsang sphincternya ini untuk terbuka. Itu ya. Nah, sampai sini ada mau yang bertanya,
selain Bu Is, Bu Rina, tadi siapa lagi yang ada suaranya? Yang lain mana? Belum ngantuk kan? Jangan ngantuk ya. Nah, ada yang mau bertanya? Oke. Kalau nggak ada kita coba. Ya Pak Parni. Kalau jantung jadi di mana Bu? Di mananya hati itu? Jantung itu ya, kita tutup ini. Nah, ya, kita cari lagi ya. Jantung itu di sini Pak. Jantung ini di sekitar jantung itu di tengah. Di sini, karena di sini paru-paru. Sekitar sini paru-paru. Di antara paru-paru ada jantung. Sini ada nggak sih gambarnya yang penuh ya? Kami sih cari yang penuh. Yang ada jantungnya. Ini Pak. Ini paru-paru, ya. Dan tengah sini ada jantung. Nah, jantung itu nanti adanya di belakangnya si lambung. Di belakangnya ya antara atas dan belakang lah gitu, karena mereka kan saling ini, saling nempel gitu, berdekatan. Ya Pak Parmi bisa dipahami? Ya gitu ya. Tadi balik ke pankreas tadi Bu. Pankreas? Ya, pankreas itu sebenarnya fungsi utamanya siapa sih Bu? Yang seperti saya katakan, di situ dia menghasilkan enzim dan menghasilkan hormon. Ada pulau Langerhans, ada sel beta, ada sel alfa. Nanti ada di situ ada 2 hormon insulin sama glukagon. Ya, kemudian juga ada enzim pencernaan untuk lemak yaitu amilase pankreas bilangnya. Amilase itu untuk memecah-mecah si lemak yang tadinya rangkai panjang menjadi rangkai yang sederhana. Kalau yang amilase itu kita punya 2 amilase yang dihasilkan oleh si lambung, kalau saya nggak salah di lambung menghasilkan amilase, tapi belum bentuk yang sederhana sekali, bentuk yang tunggal. Nanti amilase pankreas akan mengeluarkan enzimnya, mengeluarkan produknya ke usus ini. Tuh lihat tuh Pak, ada garisnya yang hijau warna biru ya. Ini namanya ductus. Dia akan mengeluarkan isinya tuh ke sini. Nah, ini ada amilase pankreas. Ini dari empedu ya, dari pankreas pun ada. Dia akan memecah lemak menjadi bentuk yang tunggal, yang siap untuk diserap. Jadi kalau semua udah tunggal, masuk ke usus halus, baru bisa diserap. Kalau dia bentuknya enggak tunggal, enggak bisa diserap. Oke? Ya Bu. Nah, Entar Bu, kaitannya dengan orang-orang yang kena diabetes tuh Bu, pankreasnya tuh kenapa gitu? ya kalau kita bicara penyakit, ntar dulu kita mesti bicara yang normal dulu. Nanti kita lihat ya. Ya Kita lihat yang normal, siap, yang patologis dulu, normal dulu gitu. Nah, Ibu. ada yang nanya? Ya ada. ini, Itu kalau itu kan tadi kalau kita makan gorengan berarti kan minyaknya dipanasi. Ya, dipanaskan. Itu kalau berarti kan kalau makan gorengan kan berarti itu minyaknya dipanaskan. Nah, tapi kalau misalnya sekarang itu kan ada tren minum VCO itu, Dok. Nah, itu bagaimana ininya? Ya itu kita ngomonginnya nanti lemaknya ada yang lemak yang jahat, ada lemak yang baik. Oh, ya maksudnya gitu ya. Ya, VCO juga kalau ibu masak, jadi minyaknya nggak baik kan? Nggak, maksudnya diminum langsung gitu. Lemaknya lemak yang baik. Ya, jadi bagusnya diminum langsung gitu ya. Kalau VCO iya jangan dimasak dengan minyak angin atau minyak ya olive kan, oil gini, bagus. Ya mas langsung minum langsung gitu, 1 sendok kecil gitu. Iya. Dan dia nggak bisa banyak juga enak Bu. Iya betul. Jadi juga sanggup 2 sendok pol-polnya ya. Semua akan itu. 1 sendok aja biasanya saya. 1 sendok aja juga udah mulai minum. 1 sendok kecil, 1 sendok yang untuk mengaduk gula itu aja sekecil. Untuk apa?
Untuk mengaduk gula itu kalau minum teh itu kan sendoknya kecil segitu, Oh gitu. nggak banyak. Dok, izin tanya. Ya Bu. Baik, tadi kan Ya, ada Bu Anita. tadi kan di lambung itu ada HCl yang fungsinya untuk membunuh bakteri yang ikut masuk dalam makanan, dari makanan. Kemudian kalau pada kasus disentri atau kasus infeksi saluran pencernaan yang contohnya disebabkan oleh bakteri E. coli, ini bisa dikatakan bahwa kondisi lambungnya tidak baik hingga tidak bisa menghancurkan bakteri yang ikut masuk dari makanan, atau bagaimana kondisinya? Atau karena kandungan HCl-nya? Itu karena kaitannya dengan sistem imun kita nggak kuat, nggak bagus. Sistem imun kita nggak bagus. Jadi HCl itu memang bukan satu-satunya. Oh, kalau udah kena HCl ke bawahnya steril, enggak juga Bu. Kalau misalnya kuman yang masuk terlalu banyak, yang saya bilang sistem imun itu, kalau kita sehat, asam lambungnya juga akan keluar dengan cara yang normal. Kemudian nanti yang saya bilang nanti akan saya bicarakan lagi di usus besar yang lebih dalam lagi gitu ya. Nanti akan bicarakan lebih dalam lagi, mudah-mudahan waktunya. Saya dikasih jatah sampai jam berapa ya? 10 apa ya? 10. Setengah 10 biasanya Mas jadwal. 10, oke, kita ngebut ya, ngebut tapi paham ya. Nanti kita akan ketemu Bu Rosita ya, apa namanya? Konita. Ibu siapa? Siapa Bu namanya Bu? Konita ya, Ibu Konita ya, Kornita ya. Nah, Ibu Kornita, Ya. Konita, Koni ya, Bu Koni ya. Nah, Bu Koni nanti, Konita namanya. Konita. Nah, itu nanti kalau sistem imun tubuh itu kemana? Kalau kita badannya sehat, asam lambungnya juga cukup bagus jumlahnya. Tetapi kalau kita punya tentara yang musuhnya banyak, tentara kan kadang-kadang juga kalah. Ya, gitu. Kalau kita sehat, ya itu tadi, sehat itu takarannya kemana? Kenapa orang yang, mohon maaf, yang kurang waras, makan sampah nggak apa-apa. Karena takaran untuk menjadi sehat, itu tergantung juga dari pola pikirnya. Kalau orang yang kurang waras memikirin nggak mikirin juga, tidur nggak aja gitu, bebas. Tidurnya cukup, nggak banyak pikiran. Kalau bisa ketawa gitu, dia nggak punya pikiran. Makanya dia kuat melawan kuman-kuman itu nggak kalah. Tapi kalau kita begitu ngeliat aja geli gitu ya, udah khawatir tuh muncul. Bedanya ke situ. Makanya tadi saya katakan kenapa orang yang kurang waras makan sembarangan nggak sakit, ya itu jawabannya. Imunnya, karena imun itu jangan salah, ini kepala dan hati kita yang pegang peranan itu 70%. Oke? Nah, kalau kita bicara, saya ada tambah sedikit, tapi sebelum saya maju ke yang lebih dalam, saya mau bicara dulu tentang enzim apa aja sih. Nah, ya. Itu ini bukan saya bikin ya PPT-nya ya, tapi kurang lebih sama lah. Sistem pencernaan itu fungsinya menerima makanan, mencerna menjadi zat gizi atau energi, menyerap zat gizi ke dalam aliran darah, serta membuat bagian membuang makanan yang tidak dapat dicerna atau merupakan sisa proses tersebut dari tubuh. Ya. Nah, pencernaan itu bisa tadi secara fisik atau mekanis dan secara kimiawi. Yang fisik, ya, proses perubahan molekul makanan yang besar menjadi yang kecil. Tadi dipecah-pecah. Kalau yang kimiawi, proses mengubah molekul-molekul bahan organik yang ada dalam makanan dari bentuk yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan bantuan enzim. Seperti yang nah, di saluran, ini apa tulisannya? Ketutup lagi. Saluran pencernaan itu mulai dari mulut, tenggorokan. Ini bukan tenggorokan, kerongkongan. Ini yang nggak ada ini sebetulnya tenggorokan. Ya agak susah ini
dia tenggorokan bagian atasnya, kita sebut sebagai anak tekak ujung situ ya, anak tekak. Kemudian lambung, kemudian usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sedangkan organ pencernaan tambahannya adalah gigi gerigi, lidah, kelenjar ludah, kandung empedu atau cairan empedu, ada hati dan ada pankreas. Di sini menghasilkan empedu, ini juga menghasilkan empedu dan nanti kita lihat fungsi hati dan juga pankreas tadi kita sudah singgung ya. Nah, untuk gigi gerigi usahakan atas dan bawah itu harus ada pasangannya. Kalau mereka yang ada 3 di depan ini ompong 1, maka makanan itu nggak ada kawannya untuk memotong. Seperti gunting itu kan harus ada 2 digunting gini. Kalau salah satunya buntu kan nggak bagaimana motongnya. Itulah fungsinya gigi gerigi itu harus utuh. Jadi kalau orang udah tua ada gangguan pencernaan itu wajar karena giginya ompong. Ya, maka pencernaannya sakit mah nggak sembuh-sembuh. Bukan hanya dari pikiran, tapi giginya ini loh yang bikin dia nggak hancur. Waktu masih utuh-utuh udah ditelan. Apalagi kalau udah lapar kan ngunyah-ngunyah telan. Maka di sini udah di lambung itu dalam berat, dia kerjanya ekstra di si lambung ya. Lalu kita lanjut. Ya. Ini saluran ini rongga mulut, bagian luarnya sempit, ada vestibula terdiri dari gusi, gigi, dan bibir dan pipi. Gusi, gigi, bibir, dan pipi bagian luarnya. Bagian dalamnya ada selaput lendir yang dibatasi oleh tulang maksila, palatum, dan mandibula. Ini bahasa Latin lah ya. Intinya bagian dalam pipi kita tuh lendir, mukosa bahasa Latinnya. Ya, jadi dia tidak mempunyai lapisan kulit. Kalau pipi kita bagian luar ada kulit, bagian dalam tidak ada kulit. Ya, makanya dilapisi oleh lendir supaya terlindungi, tidak mudah teriritasi, dia dilindungi. Jadi fungsi daripada lendir bagian dalam ini sebagai pelindung sebetulnya. Ya, di situ. Ya, pencernaan rongga mulut, pencernaan mekanik, kimiawi tadi sudah dikatakan. Mekaniknya di mulut ya, mengunyah oleh gigi secara mekanik dipecah-pecah ya menjadi kecil, kemudian mencampur makanan dengan air sehingga terbentuk bolus. Sedangkan pencernaan kimiawinya di sini sudah terjadi pemecahan zat pati. Zat pati itu gula ya. Ya, ada ptialin, ada yang bilang sebagai amilase ya, ada yang bilang amilase. Nah, kemudian menjadi maltosa. Ini bahasa yang maltosa itu kalau nggak salah fruktosa dengan apa. Jadi gula itu macam-macam namanya. Ada fruktosa, ada maltosa, ada macam-macam. Nah, ini bentuk yang di dalam mulut ini bukan bentuk glukosa sendiri, tetapi masih ada 2-3 rangkaian. Dari 10 rangkaian dia menjadi 4 rangkaian atau 5 rangkaian. Ya. Lalu kalau di gigi ini kita gigi nanti kita gigi baca aja sendiri karena ini sebetulnya dokter gigi ya yang punya. Tapi yang pasti gigi itu ada gigi sulung, ada gigi tetap. Ibu bapak udah tahu gigi sulung itu 6-7 tahun, tumbuh mulai 6-7 bulan, kemudian pada usia 5-6 tahun dia mulai ganti gigi ya, jadi gigi permanen kan mulai itu. Kalau yang gigi sulung cuma 20 buah totalnya, tapi pada gigi dewasa atau gigi permanen itu ada 32 buah. Ada gigi seri, ada gigi taring, dan ada geraham. Ya. Geraham itu gunanya untuk mengunyah, taring untuk menarik mungkin ya. Kalau di depan ini untuk menggigit ya. Ada fungsinya masing-masing memotong ya. Kalau taring untuk merobek, sedangkan geraham untuk menggiling makanan dibantu oleh lidah dan cairan ludah tentunya. Kemudian lidah tadi kita katakan ini nggak usah terlalu dalam ya, tapi ini memang begitulah adanya ya. Ada pangkal lidah, ada punggung lidah. Nah di punggung lidah ini, jadi ini ada 3 bagian, bagian pangkal lidah, bagian punggung lidah, dan bagian ujung lidah. Ujung
punggung, pangkal di bagian belakang. Ya, kalau kita belajar TCM sama Pak Aven, maka di ujung lidah ini kan namanya usus kecil sama jantung itu ya bacaannya. Udah belajar lidah belum? Halo? Belum, Bu. Belum. Oh belum? Oke, Belum. paling enggak Ibu Bapak tahu dulu bahwa lidah itu ada 3 bagian, di bagian pangkal, di bagian belakang, kemudian di tengah itu bagian punggung lidah yang lebarnya, dan di ujung itu bagian apex lidah, ujung lidah, ya itu bagian pembagiannya. Kemudian di sini fungsinya mengaduk makanan, membentuk suara, bicara ya untuk bicara. Sebagai alat pengecap dan menelan serta merasakan makanan. Pengecap sel-sel pengecap ini atau saraf-saraf pengecap ini biasanya adanya pada sepanjang punggung lidah ini. Di situ ada saraf-saraf untuk mengecap. Ya, ada asin, ada manis, ada pahit, ada asam dan seterusnya. Itu ada reseptornya sendiri ya. Kemudian kelenjar ludah. Di sini ada kelenjar ludah ini ada kelenjar parotis, ada kelenjar sublingualis dan sub itu bawah, lingua itu lidah, jadi adanya di bawah lidah, ya. Kemudian juga ada yang di bawah mandibula itu di rahang bawah, itu ada kelenjar-kelenjar. Kalau parotis ini yang cukup terkenal, di sini kelenjar gondongan gitu ya, gondongan, dia akan mengeluarkan produknya itu ke dalam mulut sebetulnya parotis itu. Makanya kalau ada peradangan pada kelenjar parotis yang kita sebut sebagai gondongan itu, kelenjarnya itu akan membengkak. Ini kelenjar parotisnya di sini, tapi cairannya akan dikeluarkan ke sini gitu ya. Lalu kelenjar yang submandibula yang ada di bawahnya rahang bawah, kemudian ada juga kelenjar ludah yang basah-basah ini yang dihasilkan oleh bagian bawah lidah. Kemudian ada kelenjar ludah ini tiap harinya sekitar 1.600 dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar itu. Jadi cairan di dalam mulut ini sehari katanya sekitar 1.600 banyaknya. Lumayan seliter lebih ya. Nah, 99 saliva terdiri dari air. Ya, ini dibaca pH-nya sekitar ini dan ada petialin. Enzim petialin ini bekerja di rongga mulut pada pH 6,3 sampai 6,8. Ya, kemudian masih bekerja dalam lambung 15 menit sampai asam lambung menurunkan pH dan tidak bekerja. Ya, kita ulang. Lebih dari 99% saliva terdiri dari air, sisanya terdiri dari garam, urea, lendir, bikarbonat, lisosim atau enzim penghancur bakteri. Jadi di dalam mulut pun sudah ada enzim penghancur bakteri dan ada amilase atau petialin. Ya, amilase dalam mulut kita nama bekennya adalah petialin. Jadi petialin dihasilkan oleh kelenjar ludah. Petialin bekerja dalam rongga mulut dan juga sampai di lambung juga masih bekerja sekitar 15 menit. Pokoknya sampai asam lambungnya turun. Semakin turun pH-nya, semakin asam. Ya, kalau suasananya asam sekali, kan pH-nya dia 6,3 sampai 6,8 kalau di dalam mulut. Tapi di lambung itu kan pH-nya lumayan banyak. Jadi pada waktu makanan masuk ke dalam lambung, karena masih banyak cairan, jadi yang asam itu kan mulai agak nggak terlalu asam lagi, dia masih bekerja. Tapi begitu asam lambungnya diproduksi lagi, jadi semakin asam, udah petialinnya berhenti aktivitasnya. Ya. Lalu yang dapat merangsang pengeluaran saliva adalah rangsangan parasimpatis ini saraf. Ya, ada makanan di dalam rongga mulut, membaui, melihat, memikirkan makanan, dan suara memasak. Jadi udah lapar, kecium lagi, aduh pengen makan, keluarlah cairan salivanya, aduh enak gitu ya. Atau kita melihat nanas gitu, aduh asam, keluar juga. Ya, kayak gitu maksudnya. Nah ini faring itu yang saya bilang per
Merupakan organ yang menghubungkan rongga mulut dengan kerongkongan atau esofagus. Panjangnya 7 cm. Ya, 7 cm aja itu ada 3, ada nasofaring, ada orofaring, dan ada laryngofaring. Jadi nasofaring itu bagian yang sama tinggi dengan hidung. Jadi nasofaring itu kayak kita belakangnya lagi langit-langit lunak. Bagian belakang udah mau, ya udah begitu pas mulutnya menelan aja gitu makanan ya. Lalu ada oro, jadi nasofaring itu, naso itu hidung. Kurang lebih setinggi masih ada, kalau ini adalah rongga mulut, ini hidung kan di atasnya nasofaring daerah sini. Oro itu bagian tengah, itu sama tingginya dengan mulut, dan laryngofaring bagian bawah sama tingginya dengan laring. Laring itu yang saya bilang ada klepnya itu laring ya. Jadi ini adalah 7 cm peralihan dari mulut menuju ke esofagus, ke kerongkongan. Ada lengkungan sepanjang 7 cm, ada 3 bagian. Ya, nggak terlalu tinggi, tapi disitulah terjadinya proses menelan. Ya, proses menelan di sini. Agak detail sih Bu ya, nggak usah terlalu ini, tapi kalau mau tahu lebih bagus lagi. Lalu esofagus yang panjang atau kerongkongan itu dari mulut makanan menuju ke esofagus atau kerongkongan. Kerongkongan berupa tabung otot yang panjangnya 25 cm. Terdiri dari sepertiga otot lurik, 2/3 otot polos. Oleh karena ototnya tersusun secara memanjang dan melingkar, maka jika terjadi kontraksi secara bergantian akan terjadi gerakan peristaltik. Makanan terdorong menuju ke lambung. Yang tadi saya katakan tadi, supaya turun makanan itu enggak seperti orang melayang, kecemplung gitu enggak ya, terjun bebas gitu enggak. Tapi dia akan secara peristaltik dikarenakan adanya otot-otot yang memanjang dan melingkar pada dinding esofagus tadi. Ya, sudah kita jelaskan gambarnya, ini tinggal teorinya. Lalu lambung. Lambung merupakan organ otot berongga besar. Letaknya di bawah diafragma, di depan pankreas, dan limpa. Bayangkan pankreas di belakang, dia di depannya. Agak di sebelah kiri, nggak kiri sekali, agak di kiri, tengah kiri, kapasitas lambung itu 1-2 liter. Ya, sebotol lah ya, botol besar ya. Lapisan lambung dari dalam keluar. Nih, kalau misalnya lambungnya, dindingnya itu kita ambil susunannya, kita susun gitu ya. Kalau dari bagian dalam itu ada lendir ya. Pada badan kosong itu lendir itu berlipat-lipat. Kita lihat gambar yang tadi Ibu Bapak. Lambung tadi. Nih. Ya, katanya tuh, bagian dalam ini berlipat-lipat mengandung lendir. Ya, jadi kalau kita pegang lendir seperti bagian dalam pipi ya, lendirnya kayak gitu. Dan permukaannya berlipat-lipat. Nah, kurang lebih apa sih fungsinya lipatan-lipatan ini? Coba siapa yang tahu? Kenapa berlipat-lipat gitu permukaannya tuh? Untuk menggoyang menggerakkan makanan, Bu. Untuk Menggoyang makanan yang ada masuk dalam. menggoyang makanan. Ada yang lebih tepat? Ada yang lebih tepat? Coba siapa yang tahu? Bu Is? Tadi kok Sita ya? Kok siapa namanya? Apa coba? Yang lain, Bu Yuni? Fungsinya. Nah, kenapa kok berlipat-lipat itu? Bahasa Inggrisnya, bahasa Latinnya ruge katanya. Supaya kalau kita makannya banyak, dia bisa lebih gendut. Bapak Ibu ingat kalau di bakso itu kalau ada 2 mobil jadi 1, tengahnya ada yang melipat-lipat, nyambungnya. Untuk meregang saat ada asupannya Iya, masuk. pada saat isinya banyak meregang. Itu mobil juga sama. Kalau yang satunya masih melaju, belakangnya belum, kan dia bisa melebar. Untuk mencegah supaya jangan kaku gitu. Jadi dia masih bisa menampung volume makanan lebih banyak untuk sementara. Untuk sementara, karena setelah itu dia akan menciut lagi. Mengecil lagi setelah makanannya masuk ke usus kecil.
Itu maksudnya ya. Lanjut lagi. Kemudian lapisan keduanya bagian bawah ini kan selaput lendir pada keadaan kosong terlipat-lipat disebut ruge. Lapisan yang di bagian dalam sedikit ada lapisan otot sirkuler. Ada lapisan yang oblik, kan tadi saya ceritakan sirkuler itu memanjang, melintang. Ada yang miring, ada juga yang memanjang. Ya, sehingga gerakannya seperti mesin cuci, pakaiannya dibolak-balik, di bawah sini, putar sana, putar sini ya. Itu kita lihat mesin cuci kurang lebih lah kayak gitu. Lalu ada lapisan jaringan ikat atau serosa yang paling luar daripada dinding lambung. Lalu bagian lambung ini diafragma ya. Lambung ini ada bagian fundus, ya, ada bagian korpus, fundus bagian atas yang menonjol ini, ada bagian korpus, dan ada bagian antrum dekat pilorus. Nah, makanya antrum piloricum membentuk sphincter pilorus. Nah, kan nggak gemuk begini, dalamnya dia akan mengkeret, ya. Ini juga akan mengkeret karena akan membentuk sphincter esophagus. Lalu ada curvatura minor melimpang begini dan ada curvatura mayor. Nah, kenapa kita ngomong curvatura minor dan mayor? Apa sih istimewanya? Ibu bapak kita lihat di sini mereka mempunyai lapisan kayak gorden tipis. Ya, ini kayak gorden tipis yang menerawang gitu loh. Ya, yang menerawang. Ya. Aduh, saya terjemahinnya gimana ya? Kalau ini adalah permukaannya, ada kain tipis sekali melapisi ini. Apa yang dilapisi? Ini di sini ada lapisan-lapisan, ada pembuluh darah sebenarnya di sini. Di sini juga ada pembuluh darah di sini, sama. Ya, kalau kita lihat greater curvatura, dia akan membungkus pembuluh-pembuluh darah ini, melindungi pembuluh-pembuluh darah ini, jadi lapisan tipis yang akan membungkus. Itu ya. Nanti ada, kalau kita ngomongin anatomi, kita akan ngomong, oh dia adanya di depan curvatura minor. Oh, kita tahu berarti di depannya sini. Dia akan menempel pada curvatura mayor, berarti nempel di sekitar sini. Itu gunanya untuk kalau kita lagi cerita aja posisinya di mana gitu ya. Lalu ada osteum cardiac. Nah, yang biasa disebut itu adalah ada fundus, ada body atau korpus, dan ada bagian pilorus. Ya. Lalu lanjut lagi fungsi lambung. Untuk motorisnya menampung makanan, menghancurkan makanan, menghaluskan makanan oleh peristatik lambung dan getah lambung. Sekresinya enzim apa aja? Ada enzim peptin, memecah protein menjadi asam amino. Ya, asam amino itu bagian yang lebih sederhana daripada pecahan-pecahan protein. Ada enzim renin, membentuk protein susu atau kasein. Ada HCl, apa fungsinya? Mengasamkan makanan, desinfektan, merangsang keluarnya hormon sekretin yang merangsang pankreas menghasilkan sekretnya. Nah, ingat, si pankreas menghasilkan enzim amilase pankreas, tapi yang merangsangnya adalah hormon sekretin yang ada pada lambung, tuh kan? Pankreas dirangsangnya oleh kondisi hormon yang dihasilkan oleh lambung. Betapa antar organ itu ada kehubungan berkesinambungan. Jadi kalau dikatakan aman nggak sih kalau kandung empedunya dibuang? Biasa-biasa aja sih, enggak sih? Yang namanya juga ada barang yang dibuang, pasti ada ngaruhnya lah. Pasti ada, ya. Walaupun enggak fatal, tapi ngaruhnya ada, ya. Lalu mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin, ini fungsi asam lambung. Merangsang hormon kolesistokinin yang merangsang empedu mengeluarkan getahnya. Jadi untuk produksi getah ini yang merangsang itu HCl lambung. Pertanda, ini ada makanan loh, empedu, kamu harus keluar loh ya. Jadi dia
enzim HCl ini akan merangsang hormon kolesistokinin untuk merangsang empedu mengeluarkan getahnya. Jadi memerintahnya nggak langsung, kamu ada saya, kamu lo kasih tahu lo sana keluarin gitu enzimnya. Ini nggak usah terlalu detail ya, kita dongeng saja seperti ini. Fungsi HCl ini secara tidak langsung dia akan mempengaruhi kapan keluarnya empedu, cairan empedu, kapan enggak. Ya, di sini sudah dijelaskan. Lalu ada juga enzim lipase, sedikit tapi bukan lipasenya, bukannya untuk lemaknya si ini ya, getah bening empedu ya. Enzim lipase memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserida. Jadi kalau kita lihat di lambung saja, ada pemecahan protein, ada pemecahan susu, ada pemecahan lemak menjadi komponen yang lebih sederhana, asam lemak dan gliserida. Lalu lambung juga menghasilkan faktor atau vitamin B12 yang fungsinya untuk membentuk sel darah merah dan juga menghasilkan lendir, mukus ya, melindungi sel-sel lambung dari kerusakan HCl. Jadi lambung mengeluarkan lendir, kita tahu bahwa lambung ini menghasilkan HCl. Di situ ada kehadirannya HCl. HCl ini lebih asam daripada asam cuka yang kita beli di toko. Yang kita beli di toko itu mungkin pH-nya nggak sampai 2, ya lebih dari 2. Jadi kalau namanya sudah 2 itu asam sekali. Nah itu harus ada pelindungnya. Jadi pada mereka yang ada masalah di lambung, ada katanya yang asam lambungnya keluar. Ada yang bilang produksinya berlebihan. Ada juga yang bilang karena mukusnya atau pelindungnya sedikit aja diproduksinya, atau asam lambungnya berlebihan sampai si mukus ini atau si lendir ini tidak bisa melindungi dinding lambung, maka terjadilah lecet pada lambung, bahkan luka pada lambung, sehingga terjadi perdarahan misalnya gitu ya. Itu kondisi ini kalau teman-teman paham betul-betul ini lambung ini seperti ini, maka kita akan berupaya mengembalikan fungsi lambung seperti awalnya. Artinya pada waktu kita minum lemon, ada yang kuat, ada yang nggak kuat. Jadi yang salah lemonnya atau siapa yang salah? Ada yang makan terus aja lemon katanya, minum aja langsung gelek. Ada yang kuat, ada yang nggak kuat. Yang salah lemonnya atau organnya? Organnya. Jadi setiap orang tuh kondisinya beda-beda. Nah tugas kita mengembalikan kembali fungsi ini. Ada yang karena produksi asam lambungnya katanya berlebihan, ada yang karena sekresi lendirnya sebagai pelindung ini yang kurang. Ya, demikian juga ada kekurangan vitamin B12 karena lambungnya nggak beres. Jadi ibu bapak, benar kan? Kondisi tubuh kita ditentukan oleh sistem pencernaan kita. Nah, kita lihat fungsinya kan semua ada di pencernaan. Ya, betul kan? Oke, kita lanjut. Kita kembali ke usus halus. Ya, tadi kita di lambung, ingat gambarnya kembali usus halus setelah lambung ya. Usus halus kan ada 3 ya, usus 12 jari, ilium dan yeyunum. Nah, kita lihat usus halus merupakan bagian yang berpangkal pada pilorus yang panjangnya 6 meter, merupakan saluran paling panjang. Fungsinya menerima makanan yang sudah dicerna untuk diserap melalui kapiler darah dan saluran limf. Ya, nanti ada saluran limf lagi, menyerap protein dalam bentuk asam amino dan menyerap karbohidrat dalam bentuk monosakarida. Jadi adalah terjadi di sini proses penyerapan makanan, sari makanan ya, saripati. Getah usus, pada mukosa usus halus terdapat kelenjar yang menghasilkan getah usus yang menyempurnakan makanan. Namanya enterokinase. Kalau ada ase-ase itu namanya enzim. Mengaktifkan enzim proteolitik dari getah pankreas. Ya. Kemudian
tripsin, ini sebetulnya bukan eripsin ya, tripsin, menyempurnakan pencernaan protein menjadi asam amino. Jadi di sini yang tadi saya cerita itu, kalau yang sampai getah lambung, sampai di lambung, belum sampai yang bentuk yang monok-monok, bukan yang bentuk yang tunggal. Masih ada ikatannya 2 rangkaiannya. Begitu masuk ke usus halus, maka akan dipecah menjadi yang monok. Bentuk satu. Karena syarat masuk ke dalam diserap itu adalah bentuk yang tunggal. Ini dia ceritanya, bahwa pada getah usus dihasilkan enzim-enzim, ada ASE, berarti enzim. Laktase mengubah laktosa menjadi monosakarida. Maltose menghasilkan monosakarida juga, maltose menjadi monosakarida. Jadi kalau laktase ada laktosa. Jadi karbohidrat itu ada bentuk laktosa, ada bentuk maltosa, ada bentuk sukrosa. Semua akan diubah menjadi monosakarida. Nah, ini macam-macam gula. Intinya adalah di usus halus terjadi pemecahan yang bentuk yang masih belum sempurna menjadi bentuk yang tunggal. Ya, kita lihat tadi usus halus ada duodenum, ada yeyunum, ada ileum. Nah, Ibu Bapak, kita lihat di sini, kalau Ibu Is beli usus ayam, kalau mau jelas lagi Ibu Is, ayo praktikum di rumah ya masing-masing, beli aja usus sapi yang agak besar gitu ya, kalau mau. Kalau enggak ya udah usus ayam, pasti nempel-nempel begini nih, pasti ada tempelan-tempelan. Itu sama Ibu Is dibuka, diluruskan. Ya, sebenarnya yang nempel-nempel ini yang membuat usus itu melingkar-lingkar. Bayangkan kalau nggak ada penggantung ini, sebetulnya penggantung Ibu Bapak, ini nanti gantungnya pada dinding-dinding lambung, dinding-dinding perut. Ya, pada dinding-dinding perut ini. Lah kalau nggak ada penggantungnya, kita berdiri jatuh semua ke bawah. Semua organ tubuh itu ada yang gantungnya. Sehingga pada waktu kita berdiri dia gini. Tapi jangan salah, di antara perut usus ini, dalaman ini kan ada lemak penyangga. Jadi ini ada lagi lemak perut, itu gunanya. Kalau misalnya terlalu kurus kan nggak ada yang jagain juga, pelindung perutnya itu kempes, ya. Nah, ini adalah namanya omentum. Kita lihat di dalamnya ini ada pembuluh-pembuluh darah. Nih tuh. Dia dilindungi oleh omentum ini. Ya, ini adalah ini fungsinya omentum ini. Kalau di sini pecah, Ibu Bapak, kalau ini pecah, ya usus buntunya pecah, berarti kan sebelum pecah kan ada peradangan. Kalau pecah, di sini peradangan itu di dalamnya pasti kuman lah, di situ banyak kuman-kuman yang berbahaya. Dia akan meracuni ke sini dalam hitungan jam. Akan terjadi sepsis atau peradangan seluruh perut. Bahkan nanti ke bagian-bagian lain yang menyebabkan kematian. Nah, ini kadang-kadang kalau ada sesuatu kuman yang atau ada misalnya dinding ini pecah aja, omentum ini otomatis akan melindungi yang tadinya nanah-nanah itu langsung dibungkus sama omentum ini. Luar biasa, pencipta itu luar biasa ya. Jadi udah dipikirkan semuanya, detil-detil ini sudah dipikirkan. Jadi sempurna memang manusia ini ya. Ini namanya omentum, fungsinya tak paling tidak untuk sebagai penggantung usus dan melindungi pembuluh-pembuluh darah ini serta melindungi dalaman tubuh kita kalau ada satu benda asing termasuk nanah akan dilindungi, dibungkus oleh omentum ini. Nah, ini lapisannya kalau dari dalam keluar, paling dalam itu lapisan mukosa yang namanya lendir, kemudian ada otot yang sirkuler itu melintang, dan ada otot yang memanjang. Kemudian paling luar ada lapisan serosa, ya serosa nggak lendir, bagian dalamnya lendir. Kemudian kita lanjut ke ini usus 12 jari, bola melanjut. Tadi secara umum ya, secara di duodenum yang keluar dari lambung
itu panjangnya 12 jari, kurang lebih 25 cm. Pada duodenum bermuara dua saluran, yaitu saluran getah pankreas dan saluran empedu. Ya, di mana getah keduanya dikeluarkan ke duodenum yang tadi saya cerita tadi ya. Lalu itu berfungsi mengemulsikan lemak dengan bantuan lipase yang tadi saya bilang seperti sunlight. Dia akan menurunkan tegangan permukaan lemak sehingga si lemak itu bisa bersatu dengan air. Caranya bereksperimen ya tadi itu saya bilang, Bu Is punya lampu neon, terawangin. Ya Bu Is supaya Bu Is, ibu-ibu semua sebenarnya. Cuman nampaknya Bu Is terus saya. Lalu getah pankreas menghasilkan enzim pencernaan, yaitu amilase bentuk gula menjadi disakarida. Ya, dia tidak belum bentuk yang bentuknya disakarida. Lalu menghasilkan tripsin, mencerna protein menjadi asam amino, mencerna lipase, ada enzim lipase, mencerna lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Jadi ketiganya, pankreas itu menghasilkan enzim yang mencerna gula, protein, dan lemak. Oke, jadi ini nanti enzim-enzim ini dikeluarkan di duodenum. Ya. Lalu duodenum yang kedua setelah duodenum itu panjangnya 2-3 meter. Tadi kan 6 meter. Dipotong itu 25 cm. Dipotong duodenum 2-3 meter. Ya. Kelenjar usus menghasilkan enzim pencernaan seperti yang dihasilkan pankreas. Jadi yang 3 enzim tadi juga dia akan dikeluarkan juga ketemu di duodenum juga dia akan ketemu lagi di sana si enzimnya. Ya. Lalu ilium yang paling ujung panjangnya 4-5 meter. Jadi kalau tadi 3-4 meter mungkin ya, kalau jumlahnya kan kurang lebih 6 meter plus minus. Ilium adalah usus penyerapan. Ya, jadi kalau kita lihat yang tadi saya bilang yang paling panjang, ini sepanjang 4-5 meter terjadi penyerapan bertahap. Penyerapan dari makanan. Di ilium, makanan akan diserap oleh jonjut usus, asam amino dan glukosa, vitamin, mineral akan diangkut oleh kapiler darah, sedangkan asam lemak dan gliserol akan diangkut oleh pembuluh limf. Jadi kalau ibu bapak tanya, kok ada pembuluh limf? Ya, pembuluh limf ini akan membawa lemak, pecahan lemak. Jadi dia tidak langsung masuk ke dalam darah, tapi harus masuk dulu ke kelenjar limf, pembuluh limf. Ya, pembuluh limf ini khusus mengangkut ini nanti akan ketemu juga di dalam darah ujung-ujungnya, ya akan ketemu lagi di darah juga ujung-ujungnya. Lalu ini usus besar dilapisi oleh membran mukosa sama tanpa lipatan, ya kecuali di rektum. Ini bagian dalamnya ya. Fungsinya menyerap air. Jadi kalau minumnya sop, udah minum sop, minum lagi, soto lagi berkuah gitu kan, jadi banyak airnya. Maka dia akan diserap di usus supaya fesesnya jangan mencret jadinya gitu. Ya, atau habis makan minum sampai 1 liter. Sebetulnya nggak bagus habis makan minum 1 liter itu enzim-enzim pencernaannya jadi encer, dia nggak bisa mencerna makanan dengan baik. Lalu membentuk massa feses dan membentuk lendir untuk melumasi permukaan mukosa. Di dalam usus besar terdapat bakteri yaitu E. coli yang hidup dalam makanan yang tidak dapat dicerna oleh manusia, misalnya selulosa dan menghasilkan vitamin K dan biotin. Kedua produk yang disintesa E. coli tersebut diserap masuk ke dalam tubuh melalui dinding kolon. Nah, ibu bapak sekalian, mungkin kalimat terakhirnya agak bingung. Di bagian dalam usus halus itu ada kuman yang baik, ya salah satunya E. coli ini hidupnya itu dia hidupnya pada makanan yang tidak bisa dicerna oleh manusia. Artinya yang serat-serat yang susah dicerna gitu, ya misalnya batang-batang sayur atau sawi hijau mungkin, terutama batangnya yang ada selulosa biasanya banyaknya pada batang. Dia tumbuh subur di sana.
Ini adalah bakteri yang baik. Ya, ini adalah golongan bakteri yang baik. Karena apa? Dia menghasilkan vitamin K. Dia menghasilkan biotin juga. Kedua produk yang disintesa E. coli tersebut diserap masuk ke dalam tubuh. Jadi yang menghasilkan vitamin K ini terjadinya di usus besar. Kalau ada si E. coli ini. Ya, salah satunya. Nah, di samping itu juga ada bakteri-bakteri yang baik lainnya, sama juga tumbuhnya di ini. Tapi kalau mungkin ini ada strain-strainnya, ada jenis-jenisnya lagi, yang biasanya yang kita sebut sebagai probiotik ya ini dia. Jadi ini yang membentuk juga sistem imun ke tubuh kita. Jadi yang tadi saya bilang, kalau misalnya kuman baiknya ini tumbuh subur di dalam usus, maka sistem imun kita bagus. Ya mungkin aja salah satu vitamin K ini yang akan membantu ke sistem imunitas. Juga ada kalau kita buka lagi, teliti lagi lebih dalam lagi, ini prosesnya bukan hanya vitamin K dan biotin. Di situ dia melawan kuman-kuman patogen yang menyebabkan sakit. Ya, probiotik ini. Tetapi probiotik ini akan tumbuh subur kalau ada serat-serat yang tidak bisa dicerna oleh manusia tadi. Dia tumbuh subur di sana. Makanya kalau makanan sehat itu harus ada seratnya supaya kuman baik ini berkembang biak banyak. Nah, dia gunanya apa? Kalau ada kuman yang kuman tipes misalnya, ada kuman apapun, dia akan melawan. Ya, itu yang saya mau katakan tadi. Ini kolon. Jadi dalam usus besar tidak terjadi pencernaan mekanis maupun kimia. Yang terjadi adalah penyerapan air dan pembentukan feses yang tersimpan 24 jam. Jadi termasuk pembentukan feses dibantu oleh kuman yang baik ini. Nah, kalau kita lihat bentuknya tadi saya katakan usus buntu, ya. Kemudian ada kolon yang naik, ascending kalau ngomong ascending berarti naik. Nanti ketemu lagi di tubuh ascending, ketemu lagi ya. Sebetulnya duodenum juga sama, usus 12 jari itu ada juga yang descendennya ada. Betulnya. Kemudian ada yang transversum, transversa ya, melintang, dan ada yang descendent menurun. Kemudian dia akan ketemu di rektum. Ya, rektum itu hanya membesar aja. Gunanya apa? Ngumpulin fesesnya kumpul di sini. Kalau rektumnya penuh, dia akan merangsang si anus untuk membuka sfinkternya. Itu ada satu rangsangan yang membuat kita pingin BAB. Nah, ini rektum sedikit lagi. Rektum merupakan sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar setelah kolon sigmoid dan berakhir di anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Biasanya rektum ini kosong karena tinja disimpan di tempat yang lebih tinggi, yaitu kolon descendent. Jika kolon descendent penuh dan tinja masuk ke dalam rektum, akan timbul keinginan BAB. Tadi yang saya katakan itu kita ulangi di sini kalimatnya. Ya, kalau kita lihat rektum, kalau digedein ya kayak gini. Nah, kita lihat di sini, ini teman-teman di sini, ya ini kan sfinkternya ya. Nah, di sini ada otot-ototnya nih, otot-otot ya supaya dia bisa ngeden membuka. Itu kan harus ada otot yang membukakan. Nah, di sini banyak pembuluh darah. Di sini banyak pembuluh-pembuluh darah, nih, baik di sini maupun di luar. Nah, yang namanya terjadinya varises pada pembuluh vena yang kita sebut sebagai hemoroid atau ambeien, inilah pembuluh-pembuluh darah di sini yang pecah. Ya, pada waktu ibu yang melahirkan mengedang terlalu kuat, maka dia pembuluh darahnya jadi melar dindingnya. Dinding pembuluh vena yang ada di sini jadi kendor. Kayak karet celana terlalu dimelarin, balik lagi, kalau yang kualitas pembuluh darahnya bagus, dia akan kembali lagi ke bentuk semula. Tetapi kalau dinding pembuluh darahnya yang kurang bagus, maka udah dipengkangin kuat-kuat, baliknya lagi jadi kendor. Ya, itu mudah pecah, dinding itu mudah pecah. Nah, ini ya terjadinya namanya ambeien.
Makanya ada yang sakit, ada yang tidak sakit. Kalau yang pecahnya di atas, darahnya netes, dia tidak merasa sakit. Tapi kalau yang di bawah pecah, maka akan terasa sakit. Kenapa? Siapa yang tahu? Ibu bapak belum ngantuk kan? Sedikit lagi ya. Aman dong, Ngantuk kah? nggak ngantuk. Semangat. Semangat ya, dikit lagi ya. Kan sayang. Semangat Sayang dong, ya loh. dong. Lanjut dong. Lanjut ya, dikit lagi Lanjut, ya. yang penting ntar. Iya. Ada yang Siap, tahu Dok. kenapa kalau yang pecah pembuluh atas nggak sakit, kalau pecah di daerah bawah sini sakit? Nah, karena ada yang tahu? Karena Sarafnya lebih banyak. saraf lebih banyak karena ada kulit. Ini ada kulitnya loh Bu, di sini. Ya, kalau di mukosa sini kan nggak ada kulit. Jadi sarafnya nggak terlalu banyak. Ya, hampir betul jawabnya. Nah, anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan di mana bahan limbah keluar dari tubuh. Sebagian anus terbentuk dari permukaan tubuh atau kulit, sebagian lainnya dari usus. Pembukaan dan penutupan anus diatur oleh otot sphincter. Feses dibuang dalam tubuh dari tubuh melalui proses detoksifikasi yang merupakan fungsi utama anus. Nah, ini hati ya. Ini hati, aduh masih banyak nih, gimana nih tuh. Terus ya, hati. Letaknya di bagian atas rongga abdomen, fungsinya mengatur di pembagian makanan, mengubah glukosa menjadi glukogen, hati dan otot, mengatur protein darah, menyaring bakteri, kemudian menghancurkan eritrosit, mengubah provitamin A menjadi vitamin A, membentuk empedu di sini lihat ya, mengubah NH3 menjadi urium. Lalu kandung empedu, sebuah kantong berbentuk terong, merupakan membran berotot, letaknya di dalam lobus sebelah permukaan bawah hati. Jadi ini kalau ini adalah hati, ini adanya di sini, permukaan dalam. Ya. Kemudian, kok ini sih? Kok ini Pak? Panjangnya 8 sampai 12 cm. Getah empedu suatu cairan yang disekresi setiap hari oleh hati 500 sampai 100 cc seliter loh. Meningkat sewaktu mencerna lemak tuh. Ya, tapi kalau makan lemaknya ke bakar ya udah nggak cukup deh, masih dibakar. Pankreas. Letaknya di bagian belakang lambung, panjangnya 15 cm, beratnya 60 sampai 90 gram. Bentuknya mirip seperti kelenjar ludah. Bagian-bagian kaput ekor. Ya, kaput itu kepala, korpus itu tengah badan, dan ekornya. Apa guna pembagian ini? Kalau ada tumor, kita bisa tahu terjadinya di kaput atau korpus atau di ekor. Ya, jadi di situ nanti ketahuan pendesakannya sebelah mana. Hasil sekresinya adalah hormon insulin, getah pankreas yang mengandung amilase, mengubah amil menjadi maltosa, mengandung lipase enzim, yaitu mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian ada menghasilkan juga NaHCO3 yang sifatnya basa, dan menghasilkan enzim trypsinogen atau enterokinase, mengubah protein menjadi asam amino. Ya, jadi pankreas menghasilkan enzim untuk mencerna atau untuk memecah karbo, lemak, dan protein. Oke. Proses pencernaan itu mengunyah, makanan dipotong-potong, dikunyah oleh gigi. Ini dibaca aja ya, ini gampang ini. Tinggal dibaca, peristaltik mengosongkan makanan, pergerakan. Ini kan saya ulang tadi saya sudah jelaskan, ini diulang saja, hanya ada beda-beda sedikit aja ya. Surning nggak usah lah, gerakan mencampur nggak usah lah ya. Nah, proses pencernaan, sekresi saluran pencernaan ini adalah enzim-enzim yang dihasilkan. Kalau ini di mulut, apa aja enzimnya, amilase atau petialin, yang mengubah gula menjadi disakarida atau maltosa. Di artinya 2 ya. Kemudian kalau di lambung itu ada enzimnya apa? Renin dan pepsin. Mengubah susu, yaitu renin, susu, menjadi gumpalan kasein, sedangkan pepsin mengubah protein menjadi pepton dan proteosa.
Lalu pankreas, enzimnya adalah amilase, tripsin, lipase, dan nuklease. Mengubah apa? Mengubah ini, ya, menjadi ini. Lalu di usus halus ada enzimnya apa aja? Maltase, laktase, sakrase, erepsin. Mengubahnya maltase mengubah maltosa menjadi glukosa dan seterusnya, ya. Laktase mengubah laktosa menjadi laktosa. Ada sakarase mengubah sakarosa dan erepsin. Kalau ada yang nggak paham ini menjadi apanya, search di Google. Oke? Lalu hati membentuk empedu, mengubah asam lemak menjadi sabun atau emulsi lemak sehingga dia bisa masuk ke dalam partikel-partikel air. Oke? Nah, ada satu lagi yang ingin saya sampaikan sedikit lagi. Ini cukup penting, cukup perlu dipahami, perlu konsentrasi sedikit lagi. Ini saya tutup dulu ya. Jangan berat. Nah, ini teman-teman saya ingin menjelaskan ini. Nah, kalau tadi kita bicara penyerapan, penyerapan yang bagus yang mana ya? Saya pengen jelasin ini. Ini adalah sketsa aja. Sketsa daripada usus, permukaan usus. Nih. Usus kecil, permukaannya. Mana ya? Nggak ada detailnya, usus halus. Bentar. Nah, teman-teman bisa lihat ini? Udah mulai ngantuk ya? Jangan ngantuk dulu, dikit lagi. Bisa lihat Bu, bisa. Lihat, jangan Semangat Bu, semangat pagi. Semangat dikit lagi, tapi ini penting. Iya, Tenang Bu. Bu, Kadang-kadang saya haus ilmu Bu. teman-teman bingung Siap, gimana sih siap Bu penyerapan. Omani. Siap penyebab Bu. Kadang-kadang Siap Ya Bu, ya. kadang-kadang kan teman-teman kan bingung bagaimana sih terjadi penyerapan nih. Kalau ini usus halus, ya, terus kita ambil, kita belahkan, ya, terus kita lihat di sini, nah potongan ini kita gedein. Ternyata permukaannya kayak gini loh, tuh, permukaannya kayak gini. Ya. Kemudian ini ada pembuluh darahnya. Oke, paham? Kita gedein lagi gambarnya menjadi gini. Jadi satu pentolan ini, satu pentolan doang nih. Kalau digedein seperti ini loh. Tuh. Dan ternyata di sini terjadi penyerapan makanan. Ini aku bukain. Nih. Ya. Jadi kalau ini satu jendulan ini kita gedein menjadi ini. Satu yang kecil ini aja kotak ini kita gedein, ini yang terjadi. Apa yang terjadi? Ini loh, lihat di permukaan ini adalah permukaan makanan kan, makanan di sini permukaan usus kecil ini, makanan ada di sini yang udah jadi bubur tadi, diserap loh, masuk ke sini tuh, masuk ke dalam pembuluh-pembuluh ini loh, pembuluh-pembuluh darah ini yang kecil-kecil yang halus-halus ini, ya, kemudian menjadi ke pembuluh darah yang masuk ke sini yang gedean, lalu masuk ikut aliran darah. Oke? Bisa dipahami nggak? Bisa dipahami. Ya, nah kalau kita gedein lagi, kalau kita bikin lagi, nah ini loh, ini adalah sketsanya. Nih kalau digedein lagi, dibikin sketsa, maka ini adalah sel-sel, ini nggak sel, satu sel, mereka berderet loh. Nih, berderet satu-satu tuh, kayak renda. Oh. Ya, di sininya kan ada ini, ada fili-filinya di sini di atas. Fili itu kayak semacam bukan silia sih, dia ada pentul-pentul di ujungnya. Ya, pentul-pentul di ujungnya. Nah,
Ada yang mau datang ke sini kan? Makanan ini masuknya melalui sela-sela ini. Sela-sela antar sel, dia masuk ke sini tuh. Dia masuk ke sini. Ya, untuk masuk ke dalam pembuluh darah. Ini. Tuh. Ini namanya kapiler. Nah, kalau kita bikin lagi bagannya, ini kan hampir sama gini ya. Oh, ini filenya satu kecil ini jadi kayak gini tuh. Oh, digedein. Nih, ini makanannya hijau ini. Dia harus masuk ke dalam sini. Kalau gedein lagi, no. Ya, ini makanan ada maltose, ada glukose gitu kan. Dia harus masuk ke dalam kapiler ini. Kapiler ini yang tadi saya bilang, ini loh nih. Loh. Jadi ini yang tadi melengkung dilebarin begitu, digedein. Jadi satu sel ini yang kotak ini sama dengan satu kotak ini. Kotak satu kotak. Nah, makanan ini masuknya ke sini loh. Ini matosan yang hijau nih. Dia harus masuk ke celah ini, absorpsi itu mekanisme kecilnya kayak gini, masuk ke dalam pembuluh darah. Tuh, udah masuk nih. Masuk tuh ke dalam. Nah, masuk ke dalam darah. Dari darah kapiler ini kan kecil, paling kecil kan namanya kapiler. Kapiler masuk lagi kalau kayak kita mulai dari solokan rumah yang kecil, masuk ke kali gedean, masuk ke kali, masuk ke dalam pembuluh darah besar. Ikut aliran darah, maka akan berubah menjadi energi. Nah, jadi penyerapannya di usus kecil itu, Bu ya? Iya. Ya, paham. Ini penyerapannya gini loh Pak, rumit sekali. Jadi kalau digedein lagi, bayangkan dinding usus kita kan banyak biji-biji ini tuh. Ini satu sel ini kalau digedein kayak gini satu. Penyerapan itu. Nah, jadi kalau kita lihat lagi, ini kan ada mikrofil itu yang kayak gininya nih. Berarti apa teh? Rencana Ya. mau bikin kopi buat apa? Bayangkan ini harus bagus kan? Ini harus bagus kan? Kondisinya harus bagus. Ya. Saya bisa dipahami ya? Tuh, begitu detailnya. Ya, bisa Bu, bisa. Nah, sekarang kita lihat Pak. Tadi kan yang satu-satu ya? Betul toh? Nah, ini tuh, ini saya bicaranya sangat sederhana. Kalau yang detail lagi lebih puyeng. Nah, ini satu-satu ini kan masuk kurang lebih masuk sini nih makanan ya. Nah, ini adalah dilapisi oleh bakteri yang baik itu, Pak. Nah, bakteri yang bagus ini ada di sini. Dia melindungi supaya antar ini dan ini tuh ada pengikatnya nih tuh. Ada pengikatnya supaya mereka kayak gigi rata. Sistem rapi dan celah ini nggak boleh terlalu besar, cukup hanya untuk masuk si bentuk monok tadi hanya kecil monok. Kalau yang lebih besar dari itu, yang bukan karbonutrisi nggak boleh masuk, itu yang sehat. Homeostasis. Ini harus hidup bergerak terus ini sepanjang hidup kita. Pada saat kita makan antibiotik, pada saat kita makan makanan yang mengandung banyak soda kue lah. Ini gigil ain bukan? Ya, pada saat kita makan obat yang mengandung pewangi, bolu-bolu yang waduh gimana. Ini rusak loh, permukaan ini rusak. Permukaan ini rusak tipis menjadi begini tuh. Oh, begitu Bu ya. Dokter. Menjadi begini, akhirnya jadi mengkang Pak. Ikatan yang bagus ini menjadi melar. Paham nggak? Itu baru soda kue ya Bu? Iya, paham. Nah, Kue, Bu. Apalagi kalau misalkan menggunakan kita minum minuman yang berkarbon dioksida sangat mengganggu juga ya. Iya, ya jadi akhirnya Pak racun-racun yang kita makan masuklah ke sini ke dalam darah. Apalagi kalau kita makan sayur mengandung pestisida nggak dicuci dengan bersih, maka racun itu masuk ke dalam darah. Kan jadi kan masuk ke dalam darah mestinya kan yang boleh masuk cuma nutrisi betulnya. Tetapi karena minuman-minuman sekarang ini aneh-aneh, jangan salah, ini menjadi keracunan. Jangan salah, maka timbul penyakit macam-macam sekarang, kanker lah, autoimun lah, inilah yang namanya kigat.
Tapi yang rusak itu bisa diperbaiki nggak, Bu Dokter? Ya, bisa. Itu tadi saya bilang minum probiotik, tapi harus pakai sayur. Yang bisa diserap sehingga probiotik yang kita makan itu berkembang biak dengan baik. Sehingga dia akan memperbaiki lagi yang longgar-longgar ini, Pak, menjadi kembali ke sini. Iya. Ya. Iya. Baik. Minum Yakult. Ya, saya harap pada waktu kita memperbaiki pencernaan, bukan hanya mendingan. Mau saya begitu. Jangan cuma mendingan. Saya minta Bapak Ibu mengobati sampai begini lagi nih loh. Wow. Bagaimana bisa taunya? Sistem imunnya kuat, feses-nya bagus, BAB-nya lancar. Nanti kelihatan warna BAB. Jadi bilang sama pasien, kalau lagi BAB, pikiran jangan layang-layang mata ke atas. Iya, fesesku warnanya apa? Tahu kenapa hubungannya. Bisa ya? Ini maksudnya. Saya berharap Ibu Bapak bisa, Bu Dokter. obatin hanya sekedar makan herbal, akupunktur, enggak. Atur ini gimana? Tanya, fesesmu warnanya apa? Oh, kuningnya kuning muda, bagus. Ada bentuknya enggak? Ada. Itu kalau tiap hari moncrot, warnanya hitam, baunya enggak enak. Ini artinya banyak kotoran di sini loh. Oh, gitu, Bu Dokter. Jadi diagnosa dari bentuk feses pun kita bisa mendiagnosa gejala apa? Yes. Ya, ini makanya saya bilang anatomi fisiologi itu harus mantep. Siap. Ya, mau akupunktur pun bisa, tapi ini kelihatan dari hasilnya. Apakah akupunktur bisa memperbaiki kondisi ini? Mungkin bisa, tetapi ini ingat, ini tuh hancur ya tuh. Diperbaiki lagi dengan reboisasi kuman jaringan yang sel-sel. baik. Pakai apa? Probiotik. Apa sih probiotik? Probiotik buat apa? Makanan itu apa? Probiotik tempe. Oh, tempe. Tauco. Yang ya. difermentasi. Tape. Tapi kalau tape nggak baik. Nah, jadi hasil fermentasi itu menghasilkan kuman yang bisa diterima oleh tubuh dengan baik, tapi syaratnya ya kuman jangan banyak-banyak kalau makan tape, tapi dibantu dengan makan sayur, nanti rasa asam itu akan hilang sebetulnya. Oh, seperti itu. Nah, kalau tempe, kalau bisa jangan digoreng, Bu Is. Tempe mentah ya, Bu. Kalau aku tempe Bapak Ibu sekalian, ilmu Bapak kedokteran dunia mengatakan, jadikanlah makananmu ini menjadi obatmu. Itu. Oh iya. Ya kan? Betul toh Pak? Ya, betul kan? Ya, betul. Nah, jadi kalau kayak gini opo tempe, kalau bisa bikin sendiri. Kenapa? Tempe kedelai yang gede-gede itu GMO, udah diutak-atik genetiknya, sehingga gede-gede gitu. Tapi khasiatnya nggak bagus. Carilah biji kedelai yang kecil-kecil, lalu dibikin tempe. Terus udah matang, udah jadi tempe, jangan digoreng atau dikukus. Masih banyak putih-putih itu di blender, dibikin susu, enak loh. Enak loh. Susu tempe ya. Kalau tempe mentah, gimana dok itu? Iya. Tempe mentah bagus gitu. Tambahin aja susu sedikit, kalau aku mungkin tambahin susu kental manis 1 sendok teh, nggak boleh banyak. Berarti tempe mentah di blender ya dok ya? Ya, maksudnya supaya setelah blenderannya enggak tempenya jatuh pun tenggelam, di atasnya cuma air, tapi dengan tambahan susu sebagai pengemulsi, sehingga dadanya seperti nyampur. Bisa banyak-banyak. Kalau susunya itu susu UHT dok, susu UHT ya kotak itu. Aku belum pernah nyoba, kan mestinya mah bisa sih Pak. Mestinya bisa. Gitu. Belum pernah nyoba. Tapi soalnya kan kental manis kan takutnya gini dok, ada yang tidak bisa minum karena misalnya dia ada diabetes ya. Seperti itu. Diabetes susu tempe boleh Pak. Tapi kan artinya jangan dikasih gula lagi ya. Kalau untuk kesehatan, dicampur madu dok.
Ya, Campur Campur madu. kurma. untuk Saya biasanya Tempe pakai mentah sama madu. kurma. Iya, Izin saya bertanya, sama Dok. madu. Kurma atau madu biasanya. Ibu Is ngomongnya keras dong, nggak kedengeran. Izin bertanya, dokter. Di saya maka biasanya itu tempe dicampur madu. Tempe di kamar madu. Ya, Ya, kalau yang atau diabetes kurma. jangan ya, Bu. Yang Iya. diabetes jangan ya. Ya, kalau ya saya kan tidak diabetes. Ya. Ya. Izin Dan bertanya, dokter. Campur kurma ya, Dok. nah, kalau kurma yang bagus itu menurut guru saya, kurma yang bagus itu adalah saya ngomong-ngomong saya baru pesan kurma acwa. Saya belum pernah tahu tuh acwa tuh apa. Jadi Izin bertanya, dokter. itu yang katanya tumbuhnya 12 apa gitu tuh tadi di WA aku pesen nyobain pengen tahu ya. Kurma Itu nabi, direndam. jual kan kurma nabi. Itu direndam, diminum airnya. Jadi bukannya kurmanya manis-manis dimakan, bukan gitu, direndam. Jadi buka puasa itu minum airnya yang jadi tidak terlalu manis. Ya, oke. Nah ini Jadi menarik bikin dong. Bertanya, dokter. Siap dok, siap. Nah, ya ini namanya leaky gut. Banyak kasus yang disebabkan ini, banyak pasien yang selalu kembung, selalu mencret. Perbaiki deh ininya. Saya kan seringnya makan minum ini ya dok, cuka. Artinya saya sering makan pempek tuh, minumnya cuka. Enggak cuka. Ya enggak cuka, enggak. Kuah pempek itu, kuah pempek kan ada cukanya tuh. Cuka. Sebetulnya bukan cuka, Pak. Kalau kita lihat reaksi kimianya, itu kan terjadi fermentasi. Ya, kalau fermentasi nanti baunya kayak alkohol sedikit. Tapi kan nggak banyak, bukan alkohol yang memabukkan, nggak gitu. Tapi memang satu reaksi fermentasi memang harus begitu terjadinya. Terjadi energi. Iya, oke, baik. Itu sama juga kita pada proses pembentukan macam fermentasi. Nah, jadi kalau kita kembali lagi nanti dari nutrisi ini nanti didistribusikannya kalau perjalanan yang kita waktunya kan mepet segini ya. Jadi pada waktu Saripati itu dibawa oleh kapiler, dibawa ke aliran darah, dibawa kemana-mana termasuk dibawa ke hati, dan juga si insulin yang dihasilkan oleh pankreas menggandeng glukosa ini, monosakarida ini digandeng, dibawa ke dalam setiap sel, satu sel. Ingat bata-bata itu saya cerita, di dalam bata ada mitokondria. Nah, dibawa ke dalam sel, masuk ke dalam permukaan bata, nanti si insulin itu membuka kunci gembok yang ada di permukaan bata, dia masuk ke dalam mitokondria, disitulah proses terbentuk. Mantap. Oke, ya. Mungkin udah capek, walaupun saya masih bersemangat, tapi pada diam tuh istilahnya berarti udah pada ngantuk. Ya, oke, Bapak Ibu sekalian, semoga bisa dipahami. Apakah bingung hari ini pelajarannya? Halo dok. Ya, ya Pak Rinaldi. Silakan. Ya, saya rasa kayaknya udah lewat waktu setengah jam. Betul sekali. Memang dok sudah lewat waktu, tapi ini masih penasaran, kita kasih kesempatan satu kali lagi pertanyaan. Boleh. Silakan. Halo dok. Silakan. Iya Pak. Bertanya, dok. Iya Pak. Oh ya. Ya. Ini dok ada 3 pertanyaan yang mau coba saya klarifikasi. Yang pertama dok, ini tentang kan ini kan kita berbicara dengan digestive system ya, tentang sistem pencernaan. Apakah limpa itu tidak termasuk di dalam digestive system? Itu yang pertama dok. Karena ini kan karena kan kalau kita bahas dari tadi di awal sistem pencernaan kan termasuk lambung ya. Sedangkan kalau kita lihat dari sudut pandang TCM sendiri, itu merupakan limpa itu berperan sebagai transportasi sari-sari makanan yang sudah dicerna oleh lambung, jadi dibawa ke paru dan dibawa seluruh tubuh. Seperti itu dok. Itu yang pertama dok, tentang kondisi limpa. Apakah seperti itu? Yang kedua dok, tentang ini dok, terkait yang tadi dikatakan bahwa
untuk kondisi usus besar sendiri itu jika ada permasalahan di usus besar atau di usus halus untuk proses penyerapan, itu diperlukan adalah bantuannya itu adalah probiotik, seperti itu dikatakan kan. Nah, yang ingin saya tanyakan, strain yang seperti apa yang bisa dikatakan probiotik yang bisa langsung untuk membantu proses perbaikan yang ada di usus besar? Itu yang pertama. Karena apa? Kalau kada dikatakan tadi tempe aja dikatakan itu merupakan sebagai salah satu probiotik yang membantu untuk pencernaan di usus. Karena gini juga dok, saya ini termasuk orang yang lulusan teknologi pertambangan ya. Jadi strain yang digunakan itu adalah jamur atau sejenis bakteri namanya Rhizopus oryza seperti itu. Nah, kalau kita berbicara pencernaan kan makanan itu ketika dikunyah, misalnya tempe ya, yang dikatakan dari probiotik itu ketika kita masuk ke dalam lambung kan jadi cerna dok, sama proses yang terjadi di dalam lambung tersebut yang dihasilkan juga HCl, dan HCl kan merupakan asam yang sangat tinggi ya, yang bisa menghancurkan seluruh makanan yang ada di dalam lambung semua seperti itu. Nah, apakah tempe ini termasuk golongan yang bisa membantu bakteri tersebut masih bisa bertahan hidup di usus besar sebagai strain yang terbentuk di probiotik itu gitu? Apakah ini termasuk probiotik yang dimaksud atau ada probiotik yang lain? Maksudnya misalnya kalau kita dalam ikan kan ada namanya lactobacillus seperti itu ya. Nah, itu kan biasanya dipakai untuk yang di mana kondisi si bakteri ini sebenarnya dia bisa ke usus besar ketika bisa berhasil melewati kandungan asam yang ada di dalam lambung sehingga dia berhasil masuk ke dalam usus besar, dan disitulah terjadinya proses perbaikan untuk di mikro organisme di usus besar. Nah, apa infeksi kan banyak ya, strainnya itu berbeda-beda. Apakah strain yang seperti apa yang dimaksud untuk usus besar lebih spesifik seperti itu dok? Nah, itu yang kedua dok. Yang ketiga, ini terkait misalnya usus besar juga masih usus besar jika terjadi konstipasi dok. Apakah dengan terjadinya konstipasi tersebut itu menunjukkan ada nanti terhambatnya penyerapan makanan di dalam tubuh seperti itu dok? Karena tadi terhubung dengan fili-fili tadi ya, fili atau yang tersebut tentang jod-jod usus yang tadi itu yang dimana tempat-tempat penyerapan tadi itu ya berhubungan penyalurnya ke dalam darah di pembuluh kapiler seperti itu dok. Nah, apakah konstipasi ini salah satunya bisa menghalangi proses penyerapan yang terjadi di dalam tubuh? Mungkin itu saja dok. Terima kasih. Ya. Menarik sih Pak mengenai tempe ini, terutama menarik karena dok, memang menambahkan dok. Bu dokter, menambahkan Bu dokter. Ya. Jadi kalau yang sebut tadi itu, kalau kan pembahasan itu ada pre, ada pro ya. Kalau menurut saya yang dikatakan tadi menanya bahwa tadi itu, nah, betul memang ketika bakteri seperti apapun juga ketika masuk ke pencernaan kita akan mati dengan tingginya zat asam tadi itu. Nah, kalau menurut saya yang saya pahami tempe tadi itu bukan pro, tapi dia prebiotik makanan untuk mengaktifkan kembali mikrobioma yang ada di pencernaan kita tadi itu gitu. Mikrobiota ya. Itu ya. Itu dok, maksud saya tadi sebenarnya apakah dia tidak termasuk dalam prebiotik sebenarnya tempe itu? Karena dia merupakan makanan untuk prebiotik. Untuk probiotik, karena kan sebagai makanan mikrobiota yang ada di usus ya, seperti itu. Nah, makanya untuk ini diperjelas strain apa yang sebenarnya berlaku yang sebenarnya ada di usus halus di usus besar itu dok, untuk proses menghidupkan kembali mikroorganismenya seperti itu. Ya cukup menarik juga ya Pak ya. Kalau kita lihat mengenai tempe ya Pak ya, tempe karena kalau namanya makanan sehari-hari kayak tempe, kayak misalnya yogurt, kita ngomong kan sama juga, yogurt juga kan menghasilkan probiotik. Ya. Tapi artinya dia lebih mengarah ke pencegahan karena jumlahnya kurang. Jumlahnya kurang, tapi kalau sudah mengalami kerusakan, mau tidak mau kita harus mengkonsumsi obat yang atau sediaan yang kandungannya itu miliar itu jumlahnya. Karena kalau jumlahnya sedikit nggak cukup menolong kondisi yang udah leaky gut sebetulnya. Kalau leaky gut itu kan nanti ujung-ujungnya kemana? Ke cancer bisa, ke autoimun terutama. Itu arahnya ke sana. Jadi kalau cuma makannya
tempe doang nggak bisa menyelesaikan inilah, kurang. Tapi paling nggak jadi alternatif jenis makanan yang aman untuk dia gitu ya. Tapi kita lihat tentang tempe, apakah itu masuknya prebiotik atau probiotik, kita lihat ya Pak, sama-sama ya Pak. Ini ya, probiotik alami. Ada kefir, ada sauerkraut, ada tempe. Tempe ada makan asli, namanya mengandung probiotik Pak. Nah, itu mengandung probiotik. Ya, karena gini Dok, karena Ya. saya juga sudah sering komunikasi juga ya, sering berdiskusi dengan kebetulan dokter gizi klinis juga Dok, dokter gizi klinis yang dimana berbicara tentang penelitian mereka juga mengatakan tempe itu tidak termasuk dalam Tidak termasuk ya. Kami selama ini sih ya itu kita mesti pelajari lagi, karena yang dimaksud dengan probiotik itu bukan bakteri yang mengubahnya, hasilnya mungkin saya rasa dalam golongan terputus-putus Pak Rinaldi suaranya. Ya masih dengar Dok. Ya masih dengar. Keputus Pak suaranya. Oke, ini kita jadikan PR bersama-sama untuk bulan depan ya Pak. Setuju nggak? Untuk bulan depan kita jadikan bulan depan PR. Ataupun misalkan memang teman-teman sudah bisa menemukan materi jawabannya, nanti bisa di grup ya. kita diskusikan di Telegram. Di grup ya. Oke. Ya, boleh Dok, boleh, bagus Nah, sekali. gitu. Jadi kita seru juga ya, ada yang dibahas ya. Jadi biar lebih aktif dulu. Dok. Ya. Biar lebih aktif. Ya, lebih aktif lagi ya. Terus pertanyaan nomor 1 juga dicari jawabannya, kita sama-sama bahas ya tentang limpa ya, limpa ya. Kalau kita lihat limpa itu kan menyimpan darah sementara. Tapi apa fungsi limpa? Yo, PR buat kita semuanya ya. Sistem Lalu yang pertahanan nomor itu. 3 tentang konstipasi ya Pak. Tadi apa pertanyaannya? Aku lupa. Iya betul Dok. Tentang konstipasi yang bisa menghalangi proses penyerapan di usus besar. Konstipasi yang menghalangi proses penyerapan. Ya. Kalau penyerapan terjadinya di mana Pak? Di usus kan Dok. Usus mana? Halus. Usus halus. Konstipasi yang menyebabkan konstipasi usus mana? Usus besar. Nah, maksudnya Pak, ini maksudnya gimana pertanyaannya? Apakah konstipasi yang menghambat penyerapan? Maksud saya gini Dok, apakah konstipasi ini termasuk yang bisa menghambat penyerapan? Apakah konstipasi menghambat penyerapan? Tentu setelah terjadi konstipasi, ampasnya ini dibuang. Nah, itu terjadi konstipasi. Jadi yang menyebabkan konstipasi itu satu, bisa karena airnya kurang. Tapi nggak ada kaitannya dengan absorpsi. Kalau dinding permukaannya bagus, maka penyerapan ini baik. Tetapi ini kan kalau konstipasi kita bicara dengan ampasnya. Pasca penyerapan, sisa ampasnya akan menuju ke usus besar. Maka di situ apa aja yang menyebabkan menyebabkan konstipasi? Satu, air yang proses pengeluaran air oleh usus besar terhambat. Oh, saya sudah hapus ya, tadi sudah saya hapus ya. Jadi prosesnya sudah itu tuh udah terhapus ya, proses mengeluarkan cairan oleh usus halus ya, usus besar itu terhambat. Bisa juga karena peristaltik, kekuatan ototnya, peristaltiknya udah kendor, bisa. Ya, pada orang tua bisa terjadi ya, semuanya itu pasti dengan kaitan khusus langsung dengan absorpsi. Menurut saya sih enggak, kalau kita lihat prosesnya absorpsi dulu, konstipasi kemudian terjadinya. Tapi kalau berjalannya terus jangka lama, apakah konstipasi mengganggu absorpsi? Iyalah. Kalau ada satu sisi yang nggak beres dalam jangka waktu lama, maka akan mengaruh pada sistem yang semuanya. Ya kan?
Kalau minumnya jarang, keseringan jarang minum, lama-lama absorpsi juga diganggu lah. Nggak ada air, bagaimana mau diabsorbi makanannya, bagaimana bisa menjadi cair gitu. Lah, ini liur ini bisa jadi banyak-banyak, tadi kita bicara sampai 1.500 cc ya. Dari mana? Tentu dari air yang kita minum. Kalau kita minumnya sedikit, apakah liurnya banyak? Sedikit ya juga, Pak. Jadi berkesinambungan. Kalau pada awal proses konstipasinya terganggu, apakah mengganggu absorpsi? Kalau awal kasus enggak. Tapi kalau itu berjalan lama-lama, itu sistem, itu kan satu sistem terganggu semua. Ya kan otomatis ya Pak Renaldi ya. Kalau kita aja satu rumah aja satu sistem awal, cuman nggak keluar air satu kali di tempat baku cipu, nggak apa-apa lah. Tapi jangka panjang satu rumah terganggu. Ya. Betul. Ya karena ada beberapa kasus yang saya hadapin itu rata-rata memang ada kasus-kasus kotor ya seperti itu ya, Dok. Ada sampai 4 hari, seminggu, kan sampai 2 minggu pun nggak keluar-keluar. Iya, aduh kalau sampai nggak 2 minggu sih itu udah demam, Pak. Jangan salah. Ya kan? Itu feses itu kan sama juga dengan itu tempat pembuangan. Kumannya kan nggak steril di situ. Ayah Pak Renaldi suaranya nggak muncul Pak, putus-putus. Iya. Ya, jadi itu Pak. Ya Dok, ini jaringan juga nih Dok. Ya. Baik. Ya. Oke Dok, makasih Seru Dok. juga ya, jadi bangun kembali ya, tanya udah mulai ngantuk-ngantuk. Ya, betul Dok. Ya, saya harap saya dengan pertanyaan-pertanyaan ini membuat saya juga jadi belajar kembali. Itu semua tidak pernah ada yang tidak belajar ya, selalu kita belajar. Lalu pertanyaan ini menjadi satu menambah wawasan buat kita semua. Terima kasih, kita jadi lebih interaktif di sini. Tapi ini waktu sudah hampir 1 jam loh saya waktunya ya. Seru ya. Oke, nanti kita ketemu lagi di grup ya.